Oke, Ah, ya. eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini kelas 88 ya. Iya, Bu. Minta maaf sekali, saya tadi sejak pukul 13.30 itu sudah masuk sesuai dengan yang ada di petunjuknya. Tapi ternyata sampai lama tidak tersedia breakout room. Jadi banyak yang di sana tadi ada sekitaran 60-an orang nunggu semuanya. Bapak Ibu, apakah masih semangat? ya Bu, semangat Bu. Oke, mudah-mudahan semangat. Bu Yuna, kok Bu Yuna saja ya yang dengan Bu Yuna. Bu Aza, Iya Ibu, coba share, udah bisa share screen nggak Bu? langsung bisa. Boleh kalau share screen sekarang? ya soalnya nanti takutnya nggak bisa. Oke, Coba. ya. Saya mohon izin ya untuk share screen. Mana tadi? Select window. Kelas. Nyatu. Apa yang share itu? Saya balik di Zoom. Bapak Ibu sudah terlihat? Sudah terlihat? Mengenal AKMI? Sudah Bu. Oke, sudah. Oke, baik. Saya live ya, izin live ya Ibu. Apa? Saya pindah dulu ya. Oh ya, ini Bu Aza ya pindah ke main room. Oh nggih, monggo. Ya ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kelas 89. Ya, perkenalkan saya Bu Arina Hidayati. Insya Allah akan mendampingi Bapak Ibu selama selama blended ini ya, blended learning ini mulai sejak kemarin sebetulnya sampai insya Allah nanti hari Kamis itu kita ketemu langsung, kemudian disambung lagi Senin depannya itu kita ketemu lagi di secara virtual seperti ini. Kalau yang hari Kamis lusa itu sampai hari Ahad atau hari Minggu itu akan ketemu langsung kita di hotel. Ibu Bapak mudah-mudahan meskipun ini sore Bapak Ibu tetap bersemangat ya. Mungkin tadi Bapak Ibu baru mengajar anak-anak masuk ke tetap berjalan ya pembelajarannya. Tapi tidak masalah. Tentang AKMI saya akan memperkenalkan atau lebih tepatnya bukan mengenalkan karena kemarin Bu Penny itu sudah panjang lebar membahas tentang AKMI ya, AKMI Indonesia tahun 2021. Di sini AKMI itu sebetulnya awalnya kalau tahun 2020 itu namanya aksi ya. Terus kenapa toh kok ada AKMI? Ini karena terkait dengan penilaian atau assessment nasional. Nah, kalau sebelumnya itu di Diknas itu namanya ada apa Bapak Ibu? Assessment kompetensi minimal ya AKM itu untuk tingkat SDMI maupun MTS, SMP MTS dan SMA MA. Tetapi kemudian perkembangannya Kemenak itu mengadakan sendiri ya. Jadi trennya asesmen nasional itu sebetulnya untuk apa? Yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Insya Allah baik AKMI maupun
asesmen sekolah minimal, ya, kompetensi minimal, mohon maaf. Itu adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kalau AKMI di sini juga seperti itu. Jadi untuk memotret bagaimana keadaan atau tingkat kompetensi madrasah kita masing-masing. Namun sampai hari ini belum kita tahu ya hasilnya. Kemarin November tanggal berapa itu kan masih di MI masih dilangsungkan, tetapi hasilnya belum ada. Nanti akan kita tunggu. Baik Bapak Ibu, ini AKMI itu terbagi dari 4 literasi. Ya, Bu Penny kemarin sudah menjelaskan literasi itu apa. Literasi itu semacam kemampuan ya, kemampuan secara khusus gitu ya. Literasinya literasi membaca, literasi sains, literasi numerasi, dan literasi sosial budaya. Namun kalau di AKM miliknya Dignas itu kita tahu yang ada itu hanya literasi membaca dan literasi numerasi. Memang kalau zaman dulu itu ya melek baca dan melek hitung atau calistung. Zaman dulu dikenal baca, tulis, hitung. Pokoknya anak-anak sudah bisa membaca, bisa menulis, dan bisa berhitung, itu sudah cukup. Tetapi pada perkembangannya itu sebetulnya memang baca, tulis, hitung itu adalah kemampuan yang sangat-sangat mendasar. Berikutnya berkembang, ya mengikuti zaman ya, mengikuti tren seperti saat ini, literasi itu berkembang. Jadi akhirnya membentuk semacam ruangan masing-masing gitu agar lebih lebih mendalam. Jadi kalau di Dignas itu melalui AKM-nya itu yang diukur hanya literasi membaca dan literasi numerasi, di kita di lingkungan Kemenak itu alhamdulillah berkembang menjadi literasi tambahannya literasi sosial budaya. Mengapa seperti itu? Karena memang faktanya ya bidang-bidang keempat literasi ini memang seperti itu ya. Malah ada tambahan lagi itu ada literasi yang terkait dengan dunia maya itu juga ada ya. Jadi yang mendasar memang literasi membaca dan literasi numerasi. Nah, untuk AKMI itu memang dilaksanakan mulai tahun 2021 ini ya, dari MI dulu. Mungkin MI-nya Bapak Ibu sudah melaksanakan ya AKMI-nya ya? Sudah Bapak Ibu? Sudah Bu. AKMI yang kemarin November ya? Itu sudah ikut semua ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah ya. Nah, mengapa toh kok ini harus ada assessment? Ini karena kondisi yang ada, kenyataan yang ada, berdasarkan PISA, data PISA tahun 2018, tahun 2016, itu ternyata hasilnya untuk Indonesia itu memang rendah. PISA itu program of International Students Assessment ya, program untuk penilaian internasional untuk para siswa kita. Itu Indonesia ketika mengikuti program ini, karena ini program internasional ya, itu hasilnya luar biasa, kita berada di bawah semuanya. Jadi dari 77 peserta itu kita berada di urutan 72. Ada data lain untuk sains ya, untuk matematika itu jauh ada di bawah. Jadi memang sangat mengenaskan. Nah, mengapa
salah satunya, ini salah satu saja ya, salah satu indikator itu yang ditemukan oleh para ahli otomatis ya berdasarkan penelitian itu memang terletak kepada kesalahan, sebetulnya bukan salah sih ya kalau saya bilang salah jalan. Kalau bahasa Jawa di Blitar istilah saya itu keblasok. Keblasok itu bahasa Indonesia tersesat ya, tersesat jalan ya. Dan mudah-mudahan nanti melalui AKMI ini nanti, melalui tindak lanjut ini nanti, mudah-mudahan tersesat jalan kita itu enggak terlalu jauh ya. Jadi selama ini insya Allah kita juga nyadari pembelajaran kita itu betul-betul teacher center, di yang aktif gurunya. Terus anak-anak kita kasih kayak anak kecil itu ya, anak-anak terus kita kasih makanan, kita bilang kalau bahasa Jawanya selalu kita suapin ya. Sementara kita nggak percaya bahwa anak-anak itu sebetulnya bisa nanti makan sendiri bisa. Contoh ya, mungkin Bapak Ibu ngerasa di saat ini terutama saya ya, generasi saya saat ini sudah umurnya sudah 50 lebih, kalau Bapak Ibu mungkin berkisar 25 sampai 40 ya Bapak Ibu ya. Ada yang berumur 50 Ibu, Bapak? Angkat tangan yang umurnya sudah 50 ke atas. Oh, alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah saya paling tua. Jadi saya boleh bercerita ya. Contohnya gini Bapak Ibu, yang generasi saya ya, yang di sekolah saya bersama ibu-ibu yang lain itu memang terasa sekali dan nggak nyadari. Apa itu? Ini, ketika anak-anak hari ini ya, murid-murid saya hari ini, itu sudah pinter sekali bikin vlog, lalu bikin video, diupload di YouTube. Kalau disuruh misalkan, nak coba nulis, karena saya guru bahasa Inggris ya, misalkan disuruh nulis, dulu kan mesti writing itu nulis, apakah mungkin melengkapi paragraf atau melanjutkan sebuah paragraf, itu sulit sekali. Tapi tatkala sekarang ini ya kita minta, ayo nak, kamu bikin video, kamu presentasi, bikin video, terus nanti diupload ke YouTube. Mereka semangat. Artinya apa? Ini ada semacam gap antara generasi yang sudah umur 50 kayak saya dengan anak-anak yang saat ini di MTS yang masih berumur 12, 13, 14, 15 itu mereka ternyata lebih pinter ya, secara untuk menggunakan digital itu sangat pinter dibanding kita-kita. Itu kita sadari, tetapi angkuhnya kita itu ini kita kembalinya tetap saja ke kita waktu umur 20 tahun yang lalu. Jadi writing itu ya tetap menulis kayak gitu. Padahal maunya anak-anak, maunya zaman, maunya sekarang ini enggak lagi kayak gitu, enggak harus nulis. Kalaupun nulis terekspresikan, terekspos itu mungkin di media massa, di medsos. Dan sebetulnya media massa itu luar biasa. Itu sebetulnya sebuah ruang ajang kreasi untuk anak-anak kita. Yang dulu zamannya saya, ajangnya, tempatnya berkreasi, itu ya di lembaran kertas saja Bapak Ibu. Betul apa tidak Bapak Ibu? Yang mungkin umur 50. Ya, jadi saya dulu pernah nulis waktu di SD, dikirimkan ke ke majalah anak-anak zaman dulu. Waduh, kalau dimuat tuh bangganya minta ampun ya. Seneng sekali. Nah, zaman sekarang nulis di majalah sudah enggak lagi diperhatikan oleh orang. Ya kan, Bu? Gitu ya. Baik Bapak Ibu, jadi dengan AKMI nanti itu hanya alat untuk mendiagnosa. Jadi kita kayak menjadi dokter ya, semacam dokter itu nanti akan tahu, oh
sudah didiagnosa oleh AKMI. Anak-anak saya itu ternyata nanti di levelnya level mana, kita akan tahu. Jadi hari ini kita belum tahu Bapak Ibu, hari ini kita belum tahu. Karena memang hasil AKMI belum diekspos. Informasinya kalau tidak salah tanggal 25 katanya. Ya. Nah ini ada perbedaan-perbedaan ya. Untuk dulu ada UN, ya, ujian nasional, lalu ada UAM, ya, ujian akhir madrasah, ya. Kalau AKMI orientasinya itu pada pemecahan masalah dengan menggunakan pendekatan literasi. Ya, jadi pendekatannya literasi tadi empat literasi tadi, literasi membaca, literasi numerasi, kemudian literasi sosial budaya, dan literasi sains. Nah, tapi kalau ujian nasional, ujian akhir madrasah itu apa? Adalah achievement test, hasil tes berupa angka. Matematikanya dapat berapa, bahasa Inggrisnya dapat berapa, yang dihitung itu. Nah, seperti kalau kita ya Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu misalkan yang guru matematika atau IPA. Oh, maaf, kalau di MI guru kelas ya Bapak Ibu ya? Ya Bapak Ibu? Ya, Guru kelas atau guru mapel kalau di MI? Guru kelas. Oh, guru kelas. Oh, luar biasa kalau guru kelas justru sangat tahu. Oh, anak ini kemampuannya di bahasa lebih tinggi dibanding kemampuannya di matematika misalnya. Kalau saya di MTS itu kan per mapel, jadi belum tahu anak. Misalkan saya mengajar bahasa Inggris, oh anak ini bahasa Inggrisnya bagus, tahunya hanya itu. Kita tidak tahu di mapel lain. Kalau penjenengan, Bapak Ibu kan di guru kelas otomatis lebih luar biasa, lebih tahu, ya, lebih tahu medan, lebih tahu anak-anak. Jadi kalau di ujian nasional zaman dulu, itu yang dinilai itu betul-betul hasil achievement test, hasil capaian tes berupa angka-angka. Itu kita nilai. Kalau nilai matematikanya tinggi, bahasa Inggrisnya tinggi, bahasa Indonesianya tinggi, IPA-nya tinggi, itu kita akan menjas, ya, oh anak ini pintar, begitu. Nah, ini di AKMI ini berusaha kita itu keluar out of the box seperti kata siapa kemarin Bu Penny ya. Itu kita harus berani out of the box. Jadi kalau hari ini di kepala kita ada pikiran pinter, cerdas itu ditunjukkan dengan angka-angka. Matematikanya hebat. Itu akan kita bilang dia anak pintar. Ternyata hari ini harus kita kikis Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak memandang anak-anak seperti itu. Kita harus bilangkan. Mengapa? Karena mungkin Bapak Ibu ngalami sendiri ya. Anak-anak ketika di kelas itu banyak sekali anak-anak yang sudah bosan ya, bosan mengikuti pelajaran. Tapi padahal dia itu cerdas di bidang lain. Contoh, dia ternyata sangat baik hati, mudah sekali untuk nolong, bantu orang lain. Atau dia sangat sangat terampil, sangat tanggap ketika kelas itu kotor tanpa disuruh. Itu dia langsung aja tanpa diminta sudah nyapu. Nah, padahal matematikanya buruk misalnya. Loh, apakah yang seperti itu tidak kita pertimbangkan? Kan kasihan ya Bapak Ibu ya. Jadi di AKMI nanti orientasinya adalah pada pemecahan masalah. Bagaimana memecahkan sebuah masalah itu ditinjau dengan pendekatan 4 literasi tadi ya. Kemudian kita lanjut ya, next slide-nya. Tuh kita lihat UN itu tujuannya ya agar UN itu tidak menjadi momok. Ini betul-betul ya. Dulu UN ujian nasional itu jadi momok sampai saya mendengar dan insya Allah ada indikator memang betul itu beberapa sekolah
SD atau mungkin MI, MTS atau mungkin SMP, itu Bapak Ibu gurunya takut nanti kalau nilainya anak-anak di ujian nasional buruk bagaimana? Akhirnya ya segala cara ditempuh. Akhirnya ada yang misalkan di kelas tersebut itu ada satu atau dua saja yang pinter, keduanya akan oleh gurunya ya, oleh gurunya diwanti-wanti, nanti tolong temannya dikasih jawaban, dibantu jawaban. Masya Allah, di satu sisi kalau kita ngukurnya itu hanya sebatas angka ya Bapak Ibu ya, kita sudah ngalami, sudah tahu sendiri efeknya apa? Moral, ini menurut saya, moral. Moral apa? Saya dulu nangis ya ketika apa namanya mendengar dari salah satu SMP itu, ternyata ketika saya pernah, ini cerita nyata ya, kita telusuri apa betul ya informasinya, katanya ada yang menjual soal, itu ternyata betul. Jadi apa ya, maling-maling, kita istilahkannya nggak tahu, maling-maling soal yang bisa nyerobot soal itu berkeliaran di sekitar sekolah-sekolah mencari anak-anak, atau sampai datang ke rumah yang anaknya di kelas 6 atau di kelas 9 atau di kelas 12, itu didatengin dengan cara apa? Dikasih soal dengan membayar sekian. Itu bukan cerita bohong Bapak Ibu. Jadi menurut saya sudah sangat jelas salah satu efek dari apa, kalau kompetensi anak-anak itu kita ukur hanya berupa angka, itu tadi akhirnya yang terjadi moralnya, dampaknya ke moral, menjadi ketidakjujuran itu menjadi faktor utama. Nah, ini luar biasa, sekarang ini alhamdulillah solusinya sudah kita temukan. Jadi saya dulu sangat sering sekali sambil kalau membekali ke anak-anak di kelas itu, nak ya, saya masih ingat sekali ya, saya selalu membekali, nak tolong jujur, Bu Arina tidak butuh angka kamu, saya ingin angka akhiratmu. Saya selalu bilang seperti itu ya. Jadi tolong jujur, biarkan nilaimu buruk, yang penting kamu jujur. Mengapa? Kalau kita jujur, sudahlah, Allah nanti akan menolongmu untuk kemudahannya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kita sambut Agni yang berusaha nanti kita itu tidak tidak mengarahkan anak-anak untuk mendapatkan angka saja, tapi betul-betul bagaimana anak-anak kita itu mampu menyelesaikan masalah dengan pendekatan literasi. Bapak Ibu mohon mungkin mute ya, ini kok ada gangguan suara. Anak-anak lagi ngaji ya, luar biasa. Tapi minta tolong di mute dulu nggih. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Nah ini, sudah jelas ya, AKMI diselenggarakan oleh Kemenak itu sebagian ya, untuk sebagian saja, sebagian madrasah. Tidak diikuti oleh seluruh madrasah ya. Meskipun hanya sebagian madrasah yang mengikuti, tetapi itu diikuti oleh seluruh kelas 5, kelas 8 yang di MTS, dan kelas 11 yang ada di MA. Jadi berbeda dengan ANBK atau apa istilahnya UNBK ya, itu diselenggarakan oleh Kemendikbud, oleh Dignas itu untuk seluruh sekolahan. Jadi sekolahan di situ termasuk madrasah-madrasah. Tetapi diikuti oleh sebagian saja, sebagian siswa. Ini memang kayaknya kalau menurut saya ya kurang adil. Contoh ya, di sekolahan kita yang di madrasah saya ya ada sekitar 950 siswa. Itu ternyata yang didaftarkan untuk ikut AKMI di kelas 8 tuh kalau enggak 3
insya Allah 35 saja, 35 siswa ya. Jadi apakah itu sudah representasi apa belum, kita enggak tahu ya. Tapi kalau di AKMI nanti kita menyelenggarakan sendiri itu yang mengikuti tidak seluruh madrasah, tetapi madrasah yang diminta untuk ikut, didaftar untuk ikut, itu seluruh siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 itu nanti mengikuti. Itu bedanya dengan ANBK ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, ini dari sisi literasinya juga beda ya. Jadi kalau di ANBK itu asesmen kompetensi minimum atau AKM itu hanya literasi, numerasi, dan literasi membaca saja. Kemudian ada survei karakter, survei lingkungan belajar. Jadi selama 2 hari kemarin itu untuk ANBK itu survei orang tua, waduh ribet itu. Survei orang tua, survei khusus kepala madrasah atau kepala sekolah, survei khusus lingkungan belajarnya, lalu survei guru-gurunya. Itu kemarin saya ingat ya ngerjakan itu kalau tidak salah ada hampir 200 soal Pak Ibu. Jadi sampai mumet baca soal dan panjang-panjang ya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah di Kemenak kita sudah memiliki AKMI untuk mengukur kompetensi madrasah. Ini ya, perbedaan AKMI dan ANBK seperti ini sudah kita singgung tadi ya. Berikutnya, oke, lanjut. Nah ini tujuannya nanti apa sih AKMI nanti ya? Kenapa Bapak Ibu guru-gurunya hari-hari ini semuanya pada sibuk? Kita betul-betul ayo kita belajar. Jadi yang belajar itu bukan anak-anak saja. Saya belajar meningkatkan diri sebagai guru, ibu bapak guru madrasah ibtidaiyah juga kayak gitu. Semuanya ayo belajar. Dan mungkin Bapak Ibu juga mendengar kepala madrasah kita, terutama yang negeri ya. Bapak Ibu kepala madrasah hari-hari ini juga oleh Kanwil itu sering diadakan Zoom meeting, itu semuanya kompak, ayo maju untuk mewujudkan madrasah ya, madrasah hebat bermartabat, berprestasi seperti itu ya. Jadi nanti ke depannya itu mudah-mudahan skor PISA kita itu menjadi naik, dan itu bukan untuk siswa sekolah umum saja tidak Bapak Ibu, siapapun nanti boleh ikut. Nah itu madrasah pun juga harus berkontribusi di sana bisa ya. Lalu berikutnya tujuan akhirnya itu terciptanya kondisi pembelajaran di dalam kelas yang menyenangkan, bermutu dan aplikatif. Nah ini tantangan kita Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya siang hari atau kita mengajar anak-anak itu, kenapa sih anak-anak kok heboh saja, rame sendiri, itu kadang-kadang memicu kita untuk marah ya. Nah padahal ini tuntutannya ya, bagaimana ya menciptakan kelas yang menyenangkan, anak-anak happy, anak-anak kangen kita ya, bermutu. Itu mungkin Bapak Ibu bisa ya mengukur diri kita ini sudah disenengin anak-anak apa belum ya? Paling tidak anak-anak kita butuh kita dengan enggak ya? Itu gampang kok ya. Anak-anak madrasah kan sudah dibiasakan untuk salim ya, atau salam, atau menyapa kita. Itu insya Allah sudah dibiasakan seperti itu. Coba kalau Bapak Ibu itu misalnya ketika datang tiba-tiba anak-anak itu menyapa kita, Assalamualaikum Ibu, lari terus salim. Nah itu tandanya apa? Anak-anak merindukan kita. Tetapi ketika kita datang, tak satu pun anak kita yang menghampiri kita, ayo kita harus ganti penampilan Bapak Ibu, kita harus ganti ramah ke anak-anak. Betul Bapak Ibu ya. Jadi apalagi anak-anak kecil yang masih di MIMI itu ya, kalau dengan kita itu enggak anak-anak SDM itu kan cenderungnya ketemu Bapak Ibu gurunya itu manja. Jadi masih mereka belum mengenal
kayak kalau mungkin di SMP, di MTS, SMA, MA itu kan cara manjanya beda. Ketika ketemu gurunya yang disenangi itu mungkin enggak sampai ngerangkul-ngerangkul. Tapi anak-anak SDMI kan kayak gitu, karena masih anak-anak, masih polos. Jadi Bapak Ibu please, penjenengan Bapak Ibu yang tidak pernah kalau bahasa Jawa digelendoti, menggelayut ya bahasa Indonesianya, putra putri, murid-murid penjenengan, murid-murid Bapak Ibu itu belum bergelayut ke penjenengan, belum menyapa, belum lari ke penjenengan, jenengan nggak pernah dijemput anak-anak, ayo kita harus sadar diri, aduh saya harus lebih ramah ke anak-anak, saya harus lebih menyenangkan anak-anak, saya harus lebih pasang action yang lebih manis, seperti itu, seperti pesannya Bu Penny kemarin, kita harus tampil menyenangkan, Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Kemudian lanjut ya, nih tujuannya itu juga nih ya, AKMI itu dirancang untuk instrumen penilaian. Jadi AKMI itu hanya untuk menilai saja. Lah sasarannya seperti tadi itu selain anak-anak juga guru, juga kepala madrasah dan madrasah kita. Nah ini sekarang kita fokus ke nih, lah AKMI-nya yang dinilai nih, siswanya iya, gurunya iya, kepala madrasahnya iya, kemenaknya iya. Mulai dulu kadang-kadang kita gini, Mary apa kok yang disalahkan guru saja, hasil nilai ujian nasionalnya buruk yang disalahin guru. Pernah ngerasa kita enggak Bu? Bapak Ibu pernah ya? Akhirnya karena setiap tahun misalnya dimarahi oleh kepala madrasah, mengapa kok marahi kita? Ya karena atasnya itu juga meminta, ayo bagaimana nilai UN-nya lebih baik? Ayo, bagaimana nilai UN-nya nanti harus bisa bersaing dengan SMP, harus bisa bersaing dengan sekolah lain, misalnya seperti itu. Yang SMP pun juga seperti itu. Ya, Pemdanya sampai juga seperti itu. Mereka nggak ngerti Bapak Ibu. Guru itu Masya Allah sangat berat. Kita ya, terus kita akhirnya marah-marah ke anak-anak. Enggak, harusnya tidak ya. Sudah, kalau kepala madrasahnya marah kita, Ibu, kenapa ini kok hasil ujian nasionalnya buruk? Sudah diempet saja, ditahan saja kemarahan mereka, sudah kita tahan saja. Kalau saya pribadi ya Bapak Ibu, waktu itu misalkan nilainya kok buruk, itu saya diam saja. Saya pikirnya satu, selama ini saya lebih mengedepankan membangun moral anak-anak. Karena apa? Karena zaman semakin maju itu ya Allah, tantangan moral anak-anak itu lebih berat ya, sangat lebih berat. Jadi ini ya Bapak Ibu kembali ya, AKMI nanti siswanya ya itu akan memperoleh feedback, hasilnya benar ya di kelas, lalu memperoleh pengalaman mengerjakan soal berbasis literasi dan numerasi, lalu menyadari secara kontekstual ya fenomena-fenomena dan kejadian-kejadian, gurunya sadar perlunya kecakapan hidup, gurunya sadar ternyata model mengajar saya 5 tahun, 10 tahun yang lalu sudah stop, jangan dipakai lagi, sudah enggak laku Bapak Ibu ya. Ya kalau kita melihat ya cara jualan kalau masih tetap saja memamerkan dagangan dengan membuka lapak di warung-warung, hari ini akan ditinggalkan. Jadi mau tidak mau kita harus perdagangan seperti pesannya Sayyidina Ali, ajarlah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi kalau misalnya ngajar kita itu masih versi 10 tahun yang lalu, kita nggak mau berubah, ya sudah. Kalau anak-anak hari ini tuh meninggalkan kita, anak-anak nggak memasang muka, nggak ramah kepada kita, ya kita yang keliru. Halo anak-anak, nah
itu anak-anak rame juga terdengar dari sini. Bapak Ibu, please monggo di mute. Oh ya, alhamdulillah, terima kasih. Ya, gitulah Bapak, anak-anak seperti itu. Itu dunia anak-anak yang rame seperti tadi sudah kelihatan sekali. Ya, Bapak Ibu, kepala madrasahnya juga gitu, menyadari perlunya memberi fasilitas kepada guru-guru untuk melakukan refleksi, untuk perbaikan pembelajaran, memperbaiki lingkungan belajarnya, ya. Jadi semuanya maju bareng, tidak gurunya saja, tidak siswanya saja. Kalau gurunya terus dipepet, kepala madrasahnya tidak mau memberi tidak memfasilitasi, murid-muridnya nggak mau maju, terus gimana? Nanti yang satu pihak payah berjuang ingin maju, yang lainnya tetap melempem, ya sudah kita capek sendiri. Nah, alhamdulillah dengan AKMI ini Kemenak ya dari pusat sampai bawah maju serentak ya, maju bareng seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu, ini muatannya berbeda antara AKMI dengan tadi penilaian kompetensi minimal ya, AKM ya, asesmen kompetensi minimal AKM. Itu di sini ada literasi sains dan literasi sosial budaya. Ya, jadi ada dua ini yang dimasukkan, literasi sains dan literasi sosial budaya. Kita para instruktur itu juga gitu Ibu Bapak ya. Kemarin untuk literasi membaca itu digabung dengan literasi sosial budaya. Sementara literasi numerasi digabung dengan literasi sains. Nah, nanti akan kita semuanya akan kita kasihkan ke Bapak Ibu guru semuanya, Bapak Ibu guru madrasah yang hebat ini akhirnya menerima berapa? 4 literasi sekaligus. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir Bapak Ibu, nanti ketika sudah di kelas luring tatap muka itu insya Allah kita lebih cenderung ke prakteknya. Jadi kita gali bersama pengalaman di Bapak Ibu guru selama mengajar, terus ayo kita benahi bersama, kita saling sharing seperti itu. Jadi lebih ke praktiknya ya, ke prakteknya. Terus ini komponen AKM ini bentuk soalnya itu kalau numerasi bagaimana, literasi membaca gimana, nanti akan diperjelas kontennya itu. Kalau membaca itu ada teks informasi, teks sastra. Ini besok waktu kita ketemu secara luring akan kita perjelas. Saya Bapak Ibu dari literasi membaca. Nanti yang Pak Aris kalau nggak salah itu literasi numerasi. Kemudian Ibu siapa? Bu Musni, insya Allah di literasi sosial budaya. Lalu yang Bu Aza Divon namanya bagus itu, makanya saya sulit ya, Aza Divon ibu beliau itu nanti di literasi sains kalau tidak salah ya. Nanti semuanya akan ketemu, semuanya bertemu satu dengan instrukturnya ya, jangan khawatir Bapak Ibu. Ini enggak saya bahas di sini ya, nanti daripada diulang-ulang. Terus komponen AKMI itu, nah ini ada kontennya, nanti kontennya berbeda ya antara literasi sosial budaya, numerasi nanti berbeda konteksnya. Malah kalau yang tingkat MA nantinya itu ada tambahan kalau tidak salah konteksnya itu konteks peluang pekerjaan, profesi ya itu dimasukkan ya. Yes. Apakah ada kisi-kisi ANBK dan AKMI? Tidak ada, Bapak Ibu, nggak ada kisi-kisi. Jadi kalau hari-hari ini mungkin Bapak Ibu ditanya oleh anak-anak atau penjenengan ngasih kisi-kisi, nah nanti untuk ujian akhir madrasahnya kan sebentar lagi UAM ya. Kisi-kisinya ini, yang kamu pelajari ini, tolong ya dipelajari. Please sekarang stop, nggak ada itu. Loh, terus bagaimana nanti? Itu tadi semua akan dikembangkan melalui 4 literasi. Contoh ya, contoh. Waduh, ini saya nggak bisa
Nge-share gambar ya. Contoh gini aja Bapak Ibu. Bapak Ibu ngebayang nggak ada buah apel? Bapak Ibu, buah apel itu apakah semuanya berwarna hijau Bapak Ibu? Enggak. Enggak. Yang Bapak Ibu kenal apel itu warnanya apa saja Bapak Ibu? Merah, Ada yang merah, ada yang hijau. hijau. Ya, ada yang merah mutlak merah, ada yang hijau mutlak hijau, ada yang hijau kemerahan, ada yang merah kehijau-hijauan. Itu yang kita tahu. Nah, dari apel ini Bapak Ibu ya, kita berusaha nanti ditunjukkan ke anak-anak. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Nah, kamu kenal enggak apel ini? Otomatis anak-anak akan menjawab, ya saya kenal. Ayo, kita tingkatkan lagi dengan pertanyaan. Berikutnya apa? Nah, apel ini kira-kira rasanya apa? Apa Bu rasanya Ibu, Bapak Ibu? Monggo loudspeakernya boleh dibuka Bapak Ibu. Saya ngomong sendiri capek juga. Monggo dibuka. Manis, Bu. Oke, sudah dibuka. Ini Bu Seri Hajar. Siapa ini? Tolong dibuka Bapak Ibu. Monggo saya bertanya, jenengan yang jawab ya. Ayo Oke, rasa Bu. apa? Ayo rasanya Manis. apa? Manis. Manis, Terus asam. asam. Terus Awar. tawar. Awar seperti kapas, ambar. Oh, hambar. Oke. Kalau akan lebih detail lagi, kita klasifikasi lagi, berpikir lebih detail lagi. Apakah betul rasa apel itu manis, asam, hambar begitu? Iya, Betul gitu? betul, Ibu. Betul ya? Ya. Apakah ada apel yang rasanya dominan manis tetapi ada masamnya? Ada nggak? Ada juga. Ada juga. Ada juga. Terus, ada nggak yang dominan asam Asam, tapi masih manisnya ada sedikit. manisnya? Ada nggak? ada. Ada kan? Nah, ternyata ketika apel saja kita sodorkan ke anak-anak, itu terus nanti akan ada cara kita untuk ngajak anak-anak berpikir lebih detail, berpikir lebih jeru, ya lebih mendalam. Kenapa? Objeknya hanya apel. Kemudian, Bapak Ibu, boleh nggak kalau misalnya apel itu kita jadikan teks ya, satu teks informasi tadi ya, ada teks informasi lalu teks sastra. Coba Bapak Ibu tolong membuat kalimat yang cenderung kepada mengenai apel tapi kepada sastranya. Coba Bapak Ibu monggo silahkan kasih 3 atau 4 kalimat tentang apel yang bahasa yang digunakan cenderung sastra. Ayo, silakan Bapak Ibu. Ada? Pak Rohmali Kota Rahmatik atau Bu Yuslinawati. Ayo, monggo. Tadi apel ya. Apel kita sudah sodorkan ke anak-anak. Apa rasanya? Mereka sudah bisa jawab. Terus kemudian kita kembangkan lagi. Coba dari apel, ini dengan literasi membaca loh ya, bukan literasi yang lain-lain loh. Masih literasi membaca. Coba nak, maaf ini bukan anak ya. Saya berhadapan dengan Bapak Ibu, kok lupa saja. Bapak Ibu dengan apel itu, ya bayangkan. Coba Bapak Ibu membuat satu paragraf, cukup 3 atau 4 kalimat saja, yang dengan apel itu menuju ke bahasa sastra. Bagaimana? Kasih saya contoh Bapak Ibu. Bu Yusrinawati ya, monggo Bu. Bentar ya, Bu. Oke ya, siapa? Monggo ya, silakan. Anak didikku bagaikan buah apel. Terus? Ada yang nakal, ada yang baik, ada yang apa ya, Bu? Iya, terus? Bagus. Nanti lagi, Bu ya.
Oke, ya. Baik, itu tadi apel. Anak-anak itu ibarat apel, kata Ibu tadi ya. Ada yang baik, ada yang manis maksudnya ya. Ada yang nyebelin, itu yang masam ya maksudnya ya. Jadi anak-anak ibarat gitu. Nah, itu kan menggunakan bahasa yang konotasi, bukan bahasa asli. Masa sih anak-anak itu ada yang masam? Kan tidak mungkin. Anak-anak itu ada yang masam, itu maksudnya mungkin nyebelin itu ya. Terus sekarang bagaimana Bapak Ibu membuat satu paragraf saja terdiri dari 3 atau 4 kalimat yang itu menunjukkan apa asli ya, maksudnya berdasarkan sains atau berdasarkan kenyataan asli tentang apel. Monggo Bapak Ibu. Jadi itu namanya teks informasi namanya. Ayo ke yang ada di depan saya, Pak Rahmalik, monggo. Atau Pak siapa itu? Safwadi. Bapak, ayo. Atau Bu Nasriah. Aina, Bu. Boleh saya coba, Bu? Boleh, monggo ayo. Ya. Apel yang kita makan itu anak-anak berasal dari tumbuhan yang ditanam oleh petani apelnya. Ya. Nah, kemudian kita patut bersyukur atas apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita, bahwa dari apel ini banyak manfaatnya, terutama banyak mengandung vitamin. Barangkali itu, Bu ya? Oke, betul. Ya. Betul, Bapak. Jadi, dan lagi monggo silakan. Aina, Bu. Ya. Pak Ina, ya, silakan. Apel merupakan salah satu jenis buah yang rasanya ada manis, asam, manis, asam, terus tawar. Oke. Terus? Warna buah apel juga bermacam-macam. Ada yang berwarna merah, ada hijau dan oranye. Oke, ya. Lagi Bu, satu baris lagi. Apel merupakan tumbuhan yang ditanam dari bijinya. Oke. Udah kita aja dulu. Oke, nah betul. Jadi itu informasi apel itu terdiri dari beraneka warna, ada yang hijau, ada yang merah. Nah itu kan fakta ya Bu ya. Terus tadi apel memiliki rasa, ada yang manis, ada yang masam, ada yang asam manis, seperti itu. Nah itu betul. Coba kalau misalnya Bapak Ibu, kalau misal apel itu di gini, apa namanya, gambar apel, lalu dipotong sedikit, ya kan? Terus diberi tulisan anak muda sekarang, love. Bapak Ibu sering menemukan itu kan? Nah, itu sudah mengandung makna apa belum Bapak Ibu? Sudah apa belum Bapak Ibu? Sudah, itu sudah mengandung literasi ya, padahal hanya sepotong apel. Nah, itulah contohnya ya Bapak Ibu. Jadi nanti ini kembali ke slide. Kenapa kok kita nggak boleh ngasih kisi-kisi? Jadi nanti di APMI, di pelatihan kita nanti, itu kita nggak nyari angka, tidak mencari nilai berupa angka. Tapi ayo anak-anak itu kita bimbing terus pelan-pelan, kita arahkan untuk berpikir lebih pintar, lebih cerdas, daya pikirnya lebih naik. Contoh kalau zaman dulu misalnya, kalau ada apelnya, apel adalah, tetap adalah saja. Kan boleh juga, apel, buahmu begitu manis. Kan boleh-boleh saja, seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini kayaknya sudah agak sore ya, hampir jam 4. Ini selanjutnya nanti dapat mempelajari SKL dan rambu-rambu. Oke.
Sudah, Bapak Ibu. Kayaknya untuk penjelasan AKMI dari saya mungkin masih di situ. Monggo, mungkin ada yang ingin tanya, kita beri kesempatan. Nanti insya Allah kita tutup jam 4 tepat karena saya harus salat asar ya. Monggo Bapak Ibu yang ingin sharing, ingin cerita atau apa, silahkan. Ada? Bapak Ibu, kita ada berapa ya di sini? Ada berapa orang ini? 13 ya. Ya. 13 partisipan. Padahal kalau kelas 88 harusnya kelas 88 itu ada 25. Ya, ya kan Bu? Ada 25 orang. Ini yang hadir tadi alhamdulillah ya karena ada kesalahan ada gangguan teknis saja, enggak masalah. Dan besok enggak lagi. Bapak Ibu, Pengalaman pertama, Bu. Iya, pengalaman pertama. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita nanti ketemu secara langsung tatap muka di di Aceh. Duh, itu saya senang sekali Bapak Ibu. Duh, saya ditugaskan di Aceh. Karena kalau tidak dengan begini, mungkin saya nggak akan pernah nyampe Aceh. Ada satu keinginan saya. Bapak Ibu yang di kota Banda Aceh ada? Yang asli dekat dengan Banda Aceh. Ada Bapak Ibu? Ini di kabupatennya, Bu. Ada? Angkatan lain. Oh, mudah-mudahan di angkatan lain. Saya ingin mengunjungi itu Masjid Baitur Rahman. Yang dulu waktu tsunami ternyata Baitur Rahman luar biasa, itu menjadi bukti Allah itu betul-betul menjaga rumahnya. Saya kepingin ke sana, mudah-mudahan nanti kita terlaksana. Enggak terlalu jauh dari penginapan, Bu. Oh, jauh ya? Jauh ya dari penginapan? Enggak, Bu. Enggak jauh. Masih Alhamdulillah seputar. ya Allah. Sekitar berapa kilo, Ibu? Enggak nyampe 1 kilo lah. Perjalanan enggak sampai setengah jam kan? Enggak, Bu. Alhamdulillah. Ada masjid yang lebih indah lagi, Bu, dari situ di belakang dekat di Simpang 5 juga. Ada. Masjid Cilemi namanya, Bu. Oh. Yang indah juga. Iya. Yes, alhamdulillah. Saya tambah semangat untuk segera ke sana. Sabang, Bu, tambah seru. Iya. Ibu-ibu, bapak-bapak, silahkan berkomentar. Apakah penjelasan saya mungkin sulit dipahami? Bapak Ibu, penjelasan saya tadi mudah atau sulit dipahami oleh Bapak Ibu? Paham. Yang sudah Pak mudah dipahami. Oh, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Baik ya, ini kurang 2 menit kita tutup dulu ya Bapak Ibu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Ayo Bapak Ibu. Alhamdulillah. Dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sampai ketemu lagi. Saya segera kepingin ke sana Bapak Ibu. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live room. Ibu Arina sudah selesai? Sudah. Berarti Ibu gimana nih Ibu tadi di kelas 88. 88. Iya. Berarti yang 88 kayaknya istirahat dulu kayaknya ya? Iya. Mau sholat gitu ya? Saya juga mau sholat dulu. Oh. Berarti saya terus nanti ke 90 ya, Bu? Ke 90.
Oh, 90 ya di jadwal ya? Iya. Oh, gini, Ibu Arina di kelas 88 itu materi, sebentar saya lihat dulu jadwalnya. Keakmian tadi. Ya, tadi keakmian ya. Iya. Bentar, coba saya lihat dulu. Ininya. Berarti tadi Ibu Arina di kelas 88. Iya. Oh iya. Berarti nanti ini guru profesional ya. Gimana Ibu? Berarti nanti materinya menjadi guru profesional ya Ibu. Di ruang mana? Sebenarnya yang harusnya kan di 90, tapi kayaknya 90 udah lama istirahat tuh. Nanti saya masuk ke 90 aja jam 4 ini. Kemudian nanti Ibu Arina ke ini aja kali ya. Ke 89. Oh, ke 89. Ya, nanti Bisa. Bu Masni ke 88. Ya. Gitu aja kali ya. Bu, tadi 89 katanya Pak Aris sudah dua-duanya sudah disampaikan materi keakmian sama guru menjadi guru profesional. Oh Pak, di mana? Tadi kayaknya di WA sudah seperti itu. Oh, belum. Oh, belum ya? Berarti yang belum apa Bu? Yang di 89? Yang di 89 itu belum materi ini belum materi menjadi guru profesional belum. Oh, berarti 89 baru mau masuk ini, baru masuk room. oh gitu. Tapi saya izin sholat dulu ya Ibu ya. Ya nggak apa-apa Ibu, nanti join aja langsung ke kelas 89. ke kelas 89 ya. Oke, Nanti Bu ya, ya. Masni 88. Berarti Oke, saya ya. ke 90 ya. Yang 90 Bu Aza. Iya. Oke, ya siap. Saya tanya dulu betul kejadian 88 tuh. Gitu aja. Udah. Oke, Saya salat boleh. dulu ya, Ibu saya sholat izin salat dulu. dulu. Silakan. Nanti Ibu kalau ada ini kendala boleh di WA aja ya Bu. Soalnya kan saya lagi ngajar juga. Partisipannya 6 orang karena Pak ada susah ada musim. Rahmadiana. Kusna. Jangan mau gitu. Itu program buka, tak mau. Oke.